Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Karunisa dari PMR Unit MTS Tanjung. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita sebuah kisah orang yang paling berjasa dalam memerangi penjajahan Jepang waktu itu. Siapakah dia? Tak lain, ia adalah sang pimpinan pesantren, Kiai Haji Zainal Mustafa. Namanya cukup terpandang di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Kiai Haji Zainal Mustafa lahir pada tanggal 1 Januari 1899 di Sukamana, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nama kecilnya adalah Hudayemi, namun ia berganti nama menjadi Zainal Mustafa setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. Kiai Haji Zainal Mustafa adalah pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa juga tergolong sebagai kiai termuda yang memiliki jiwa revolusioner dan berani menentang kolonial. Hal tersebut terlihat dari sikapnya yang terang-terangan membangkitkan semangat nasionalisme rakyat melalui ceramahnya. Karena keberaniannya tersebut, ia dijuluki Singa dari Singaparna. Kiai Haji Zainal dikenal sebagai sosok yang alim dan pemberani. Ketekunannya dalam menimba ilmu dari ulama ke ulama lainnya membuatnya menguasai ilmu-ilmu agama, khususnya Al-Quran. Karena sepulang dari Mekah, ia lalu mendirikan pesantren Sukamana yang sekarang dikenal dengan basis perjuangan santri dalam melawan penjajahan di Tasikmalaya. Pada tanggal 1 Rabiul Awal 1364 Hijriah itu, Kiai Haji Zainal dan para santrinya berusaha mengatur strategi untuk melawan pasukan Jepang yang berkokol di Tasikmalaya. Rencana aksi pun dibuat dengan melakukan penculikan, sabotase, membebaskan tahanan-tahanan politik, dan memutus kawat-kawat telepon militer Jepang. Meski hanya berbekal bambu runcing dan golok, tetapi mereka yakin dan niat untuk berjihad fisabilillah akan menjadi kekuatan mereka yang sangat amat dahsyat. Rencana Kiai Haji Zainal Mustafa dan para santri-santri dari Sukamanah itu bocor ke telinga pemerintah fasis Jepang. Kemudian mereka pun mengirimkan opsir dari Tasikmalaya dan Garut untuk berunding bersama. Bersama para opsir itu, ada juga pejabat pribumi yang menjadi kaki tangan mereka. Sang kiai sudah menduga upaya perundingan itu hanya kedok untuk melakukan penangkapan terhadap dirinya. Para santri yang sudah siap siaga melindungi kiainya, dan mereka pun berhasil menawan aparat Jepang. Sementara satu orang dari mereka dibebaskan untuk memberitahukan penawanan tersebut kepada petinggi Jepang. Peristiwa itu pun kemudian membuat Jepang sangat murka dan mengirimkan ratusan pasukannya untuk mengepung dan memberangus pesantren. Pada salat Jumat, pasukan Jepang yang terdiri dari orang-orang pribumi juga yang menjadi kaki tangannya dengan persenjataan lengkap merangsek masuk pesantren, dan para santri yang sudah siap siaga pun melawannya dengan perlawanan yang gigih. Namun karena banyaknya jumlah pasukan Jepang dan canggihnya peralatan yang mereka gunakan, pesantren Sukamana pun ditaklukkan. Korban pun berjatuhan, sekitar 100 orang lebih santri gugur, dan selebihnya digiring ke dalam tahanan. Dan Kiai Haji Zainal Mustafa yang selamat dalam pertempuran itu juga kemudian ditahan dan dibawa ke Jakarta. Peristiwa pada 25 Februari 1944 itu kemudian dikenal dalam sejarah nasional sebagai pemberontakan Sukamanah. Sedangkan umat Islam menyebut peristiwa itu sebagai perlawanan kaum santri. Tak ada yang bisa memastikan berapa jumlah santri yang gugur dalam penyerbuan aparat kolonial Jepang itu. Namun yang pasti hampir 100 orang terbunuh, puluhan lainnya disiksa, dan ratusan santri ditahan di berbagai penjara di Jawa Barat dan Jakarta. Mengapa Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan perlawanan yang gigih pada penjajahan Jepang? Ya, selain karena menolak penjajahan dan pemerasan hasil tanam petani padi yang harus diserahkan kepada Jepang, menolak kerja paksa atau romusa, melawan kezaliman yang menimpa pribumi,
Perlawanan keras sang kiai itu juga didasarkan pada sikap Jepang yang memaksa para kiai atau ulama untuk melakukan seikrei. Seikrei yaitu membungkukkan badan untuk memberikan hormat kepada arah matahari dan hormat kepada kaisar Jepang. Dengan tegas, Kiai Zainal mengatakan itu kemusyrikan yang tidak bisa ditoleransi. Lebih baik mati daripada harus mengikuti Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak ulama yang dipaksa dan digiring ke alun-alun di berbagai daerah untuk melakukan upacara seikrei tersebut. Mereka yang menolak akan mendapat hukuman, bahkan terancam dibunuh. Perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa berakhir dengan eksekusi mati dirinya di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1944. Kemudian pada tahun 1973, jenazahnya kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. Meski kalah mati berkalang tanah dalam perjuangan, namun namanya begitu harum dalam catatan sejarah bangsa ini. Perjuangannya adalah bukti nyata bahwa santri dan kiai adalah moto utama dalam melakukan perjuangan fisik dalam melawan segala bentuk penjajahan. Sehingga tak berlebihan jika ada yang mengatakan kemerdekaan bangsa ini tak lepas dari tetesan darah dan keringat kaum muslimin. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga dari kisah yang saya sampaikan kali ini bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa meneladani sifat dan sikap dari beliau. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.